Shalom keluarga AOT yang ada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan sekalipun ibadah tengah minggu ini kita tidak dapat langsungkan di gereja. Tapi yang pasti hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan, tempat, bahkan waktu sekalipun, karena Kristus diam di dalam kita. Hadirat Tuhan nyata di dalam kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dimanapun kita berada, maka hadirat Allah itu selalu nyata di tengah-tengah kita. Haleluya. Baik, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan menjadi renungan kita pada malam hari ini, yang terambil dalam surat Rasul Petrus, pasal yang ketiga dari surat Petrus yang pertama, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan 17, dengan tema perbedaan itu penting. Saya percaya bahwa perbedaan menjadi salah satu unsur yang menonjol dalam kehidupan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan dunia ini pun setuju bahwa orang-orang yang istimewa, menonjol, memiliki kelebihan-kelebihan dalam hidup mereka, dan mereka pun memiliki sebuah perbedaan, ciri khas yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Karena keistimewaan mereka justru karena perbedaan yang ada di dalam diri mereka, entah bakat, entah kepandaian, entah keahlian yang berbeda dengan orang yang lain, bahkan hobi yang berbeda, demikian kecakapan dalam hal apapun. Perbedaan itulah sebenarnya yang membuat mereka menonjol. Karena perbedaan itu bisa menjadi sebuah unsur yang semakin menegaskan identitas seseorang. Sebagaimana seragam pegawai negeri akan berbeda dengan seragam anak sekolah, karena melalui perbedaan seragam itu akan menunjukkan identitas siapa yang memakai seragam. Sekali lagi, kalau pegawai negeri seragamnya jelas, kita tahu warna apa dia memakainya. Tapi anak sekolah memiliki seragam yang berbeda. Di sini menjadi sebuah penekanan yang menunjukkan identitas seseorang. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya perbedaan kita pun nyata dengan dunia ini. Karena melalui perbedaan inilah sebenarnya dunia akan melihat siapakah kita sebenarnya sebagai anak-anak Allah. Allah yang menjadikan segala sesuatunya tidak sama atau berbeda adalah untuk menyatakan sebuah rencananya yang khusus bagi kita, yaitu bahwa kita juga akan memiliki warisan kehidupan dari Allah berbeda daripada dunia ini. Sekalipun kita masih tinggal di dunia, tetapi sebenarnya Allah sudah memberikan pada kita suatu warisan surga yang berbeda dengan manusia yang ada di dalam dunia ini, orang-orang dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat perbedaan itu? Mari kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita buka bersama-sama, ayat 13 sampai dengan 17. Perbedaan apa yang kita bisa lihat melalui bacaan firman Tuhan malam hari ini? Pertama, perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang dunia itu adalah perihal karakter. Karakter kita seharusnya berbeda dari dunia ini, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita mewarisi karakter, perbuatan, sikap yang kita terima dari Bapa surgawi kita. Sebagaimana anak-anak kandung, tidak mungkin anak-anak itu akan mirip dengan tetangganya. Karena kalau demikian maka dia tidak akan serupa dengan ayah atau ibunya. Sebaliknya, karakter anak itu akan menentukan siapa ayah dan ibunya. Karena seorang anak dilahirkan dengan membawa sebuah gen DNA yang menghasilkan juga karakter dari kedua orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita membawa karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita membawa DNA ilahi, gen ilahi yang daripada Allah, untuk kita dapat menyatakan kepada dunia siapa Allah kita ini anak siapa, dan bagaimana kita dapat menyatakan perbedaan itu sendiri dalam kehidupan kita di hadapan dunia ini. Saya percaya karakter yang mendasar akan menjadi sebuah perbedaan yang nyata antara kita dan anak-anak Tuhan. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus ini, kita lihat bagaimana pada ayat yang ke-15 bagian terakhir dikatakan, dengan lemah lembut dan hormat, dan disertai dengan hati nurani yang murni.
Sehingga barang siapa yang menfitnah kita karena kesalahan kita, mereka akan menjadi malu karena fitnahan yang mereka lakukan kepada kita. Dengan karakter kita, kita dapat membentengi diri kita daripada setiap fitnahan orang. Karena mereka tidak akan melihat suatu bukti nyata atas apa yang mereka ucapkan tentang kita. Karena karakter itu sendiri yang akan menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan orang tentang kita itu berbeda sama sekali. Sebaliknya dengan karakter kita dapat menunjukkan identitas kita dan kita dapat meyakinkan dunia bahwa kita sungguh berbeda. Kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah waris daripada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita yang nyata melalui perbuatan, sikap, tindakan, perkataan kita. Itulah karakter yang harus nyata di dalam kita. Hal yang kedua yang menjadi suatu perbedaan antara kita dengan dunia adalah nilai hidup kita. Nilai hidup berbicara tentang kepada siapa, kepada apa kita bertanggung jawab. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Untuk apa kita hidup, bagaimana kita hidup, dan kepada siapa kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Sebab itu Rasul Paulus katakan di sini melalui ayat yang ke-15, pada bagian B dikatakan di sana, dan siap sedialah dalam segala keadaan untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban daripadamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kita harus dapat memberikan pertanggungjawaban. Untuk apa kita hidup, apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, itu akan menentukan sekali bagaimana kita membangun nilai kehidupan kita di dalam Tuhan. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Apakah kita hidup hanya untuk mengejar keinginan kita? Apakah kita hidup hanya untuk memenuhi ambisi kita? Itu akan menentukan bagaimana kita membangun nilai-nilai kehidupan kita di dalam Tuhan. Sebagaimana contohnya, ketika seorang berada dalam sebuah keberhasilan, orang itu pasti akan berada dalam sebuah keadaan untuk siapa sebenarnya keberhasilan dia raih. Untuk apa sebenarnya keberhasilan yang dia dapatkan? Kita tahu orang dunia ini mengejar keberhasilan adalah untuk kepentingannya sendiri, untuk supaya dia dihormati, untuk supaya dia dipuji, untuk supaya dia dihargai, untuk dia mendapatkan sanjungan daripada dunia. Orientasinya adalah kepada dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu kepada siapa kita mempertanggungjawabkan setiap hal yang baik, bahkan yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengalami keberhasilan, kita tahu untuk siapa segala kemuliaan itu harus kita berikan, bukan untuk diri kita. Bahkan ketika keadaan buruk sekalipun yang kita alami dalam segala bidang, kita pun harus dapat memberikan pertanggungjawaban. Untuk apa semua ini kita harus alami? Kenapa kita harus mengalami semua yang kita lalui dalam kehidupan kita? Kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Bahkan saya percaya penderitaan termasuk kemiskinan seorang yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Allah mengizinkan segala sesuatu adalah supaya kemudian kita dapat memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan melalui kehidupan nilai apa yang kita bisa hasilkan melalui penderitaan, melalui kesusahan, kesukaran, bahkan termasuk dalam kemiskinan pun kita harus dapat menemukan sebuah nilai yang kita tidak dapatkan di dalam Tuhan. Sebagaimana ayat 17 dikatakan, jikalau kita harus menderita karena berbuat baik, ya itu wajar saja. Atau lebih baik kita menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah. Karena apalah artinya jikalau kita menderita karena kita berbuat jahat. Jadi penderitaan kesukaran pun tidak menjadi sebuah halangan untuk kita menetapkan apa maksud tujuan Allah mengizinkan semuanya ini. Sehingga kita pun dapat mempertanggungjawabkan pada tiap-tiap orang yang menanyakan, kenapa kamu mengalami ini semua? Kenapa kamu kok susah? Kenapa kok kamu menderita? Bahkan kenapa kamu mengalami keadaan yang sulit dalam kehidupanmu? Kita dapat pertanggungjawabkan pada setiap orang karena kita tahu nilai kehidupan yang bagaimana yang kita bangun di dalam Kristus. Bahwa kita tidak mengejar segala sesuatu untuk diri kita sendiri, tapi segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kitab Roma pasal ke-11 ayat 36 mengatakan,
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus sendiri menambahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jikalau engkau makan atau jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah nilai kehidupan kita, yaitu segala hal yang kita kerjakan itu harus menyatakan kemuliaan Tuhan, karena kepada Dia kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Yang ketiga, apa yang menjadi perbedaan antara kita dengan dunia sehingga perbedaan itu menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, orang percaya, anak-anak Tuhan. Yang ketiga adalah karena Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Jujur aja, dunia ini untuk berbicara kasih yang sesungguhnya adalah suatu yang langka, suatu yang mahal. Karena dunia memiliki sebuah pemahaman tersendiri tentang kasih. Bagi mereka kasih selalu dipandang dengan sudut apa yang mereka dapatkan terlebih dulu sebelum mereka berbuat kasih. Sebelum mereka memberi kasih kepada orang lain, dunia memiliki pandangan bahwa apa yang saya diuntungkan dengan pemberian saya kepada orang lain. Ada unsur take and give di dalam kasih yang diberikan oleh dunia. Makanya perbuatan kasih mereka seringkali dikemas dengan sebuah momen-momen tertentu. Seperti contohnya anak-anak muda pada umumnya dunia ini menggunakan momen Valentine untuk mereka menunjukkan kasih sayang mereka. Padahal seharusnya kasih tidak dibatasi hanya pada momen Valentine. Bukan berarti kita tidak boleh merayakan Valentine. Bukan, tapi kalau kasih itu hanya dibatasi hanya pada saat Valentine, betapa kecilnya arti sebuah kasih itu. Padahal kehidupan kita untuk kita bisa berbagi kasih kepada semua orang tidak dapat dibatasi oleh waktu, keadaan, bahkan oleh suatu momen. Setiap keadaan, kesempatan itu adalah hal yang baik di mana kita bisa berbagi kasih. Karena kita tahu bahwa kita memiliki sumber kasih yang jelas. Kasih yang Allah berikan pada kita itu adalah kasih yang tak terbatas. Karena Allah adalah kasih. Sebab itu setiap anak-anak Tuhan yang kita telah mengenal kasih Allah, memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita, seharusnya kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai hal yang membedakan kita daripada dunia ini. Ketika dunia harus memperhitungkan berbuat kasih, seharusnya anak-anak Tuhan tidak perlu mikir dulu, tidak perlu berperhitungan untuk berbuat kasih. Karena kita tahu kasih itu datangnya daripada Allah, dan daripada Allah juga kita akan menerima upah balasan atas perbuatan kasih yang kita lakukan. Bukan dari manusia, bukan dari dunia, tetapi dari Allah sendiri yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Daripada Bapa juga kita pasti akan menerima upah daripada kasih yang mengalir dalam kehidupan kita. Allah itu kasih, Dialah kasih Allah terus nyata di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang terakhir, apa yang menjadi hal membedakan kita dengan orang-orang dunia sehingga perbedaan itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Ini hal yang paling utama di antara ketiga hal yang mendahului. Di antara karakter, nilai kehidupan, kasih kita, maka saya percaya hal yang mendasari setiap perbuatan kita, setiap kehendak, keinginan, gagasan yang baik, yang disertai dengan niat luhur kasih, itu semuanya harus didasari dengan kekudusan. Sebab hakikat Allah, karakter Allah yang utama yang tidak dapat ditiru oleh iblis, itu adalah kudus. Sebab itu iblis tidak akan bisa menjadi seperti Allah. Sebab itu dunia pun tidak dapat bisa berbuat seperti apa yang Allah perbuat. Demikian juga apa yang anak-anak Tuhan berbuat. Kenapa? Karena sumber kekuatan untuk melakukan semuanya itu berbeda. Dunia ini mengkompromikan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu. Bahkan keadaan yang jahat, motivasi yang jahat, tindakan yang jahat, mereka iakan untuk melakukan itu, untuk memenuhi, mencapai keinginan mereka. Karena mereka tidak memiliki sebuah latar dasar yang sama dengan kita. Kita anak-anak Tuhan, kita tidak bisa mengkompromikan, kita tidak bisa mengalahkan segala sesuatu. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita tidak bisa berbuat baik tapi di latar belakangi suatu tindakan yang jahat, perbuatan yang jahat kita lakukan secara tersembunyi dengan alasan motivasi untuk menolong orang lain, untuk berbuat baik pada orang lain.
dan kemudian kita katakan itu adalah perbuatan baik, tapi tanpa didasari sebuah kehidupan yang kudus dalam Tuhan, tidak bisa demikian. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita tahu, kita sadari bahwa dunia di mana kita tinggal ini sudah dipenuhi dengan kecemaran akan dosa. Inilah hal yang memisahkan, membedakan kita daripada dunia ini, yaitu ketika kita mengerti, mengenali Allah itu kudus, dan bagaimana kita berkomitmen dengan kekudusan kita hidup di dalam Tuhan. Paulus menyatakan pada jemaat di Tesalonika demikian. Inilah kehendak Tuhan bagi kita, yaitu pengudusan kita, supaya kita menjauhi percabulan. Ayat yang ketujuh dikatakan di 1 Tesalonika pasal 4, hal yang sama. Karena Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Barang siapa menolak ini, ia bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Jadi sudah jelas di sini bahwa kekudusan menjadi sebuah standar, sebuah ukuran, sebuah gaya hidup yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga melalui kekudusan ini kita sungguh dapat membangun suatu kehidupan yang memberi dampak, memberi pengaruh yang nyata. Karena dunia akan melihat bahwa setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perasaan, setiap perbuatan kita bukan datang dari diri kita, tapi datang dari Allah yang kudus. Sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan, semuanya pasti dapat kita pertanggungjawabkan dengan karakter, dengan nilai hidup, dengan kasih yang murni, yang sesungguhnya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Jemaat, mari kita semuanya hidup dalam perbedaan yang Allah berikan pada kita. Sebab Allah kita menghendaki supaya kita menjadi umat yang berbeda dengan dunia ini. Firman Allah mengatakan, kamulah bangsa pilihan Allah, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah memberikan perbedaan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan kemuliaannya bekerja di dalam kita. Amin.